kita untuk bulan April Farm Resilience, menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi terukur. Materi tersebut disampaikan oleh Pak Mugianto dan itu merupakan ringkasan rangkuman dari materi yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, tujuan pembelajaran konsep dasar dan standar ISO. Yang kedua, strategi pencegahan kerugian. Ketiga, pemetaan kritis. Keempat, ketiga, lingkungan dan energi. Mengapa topik ini penting? Kalau dampaknya tadi lapangan, kerugian operasi sering muncul dari akumulasi masalah kecil yang tidak ditangani sejak dini. Rantai nosis muncul turun dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi profit perusahaan. Contoh teknologi itu mesin rusak, produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, komplain pelanggan. Manajemen risiko membantu menciptakan dan melindungi organisasi secara berkelanjutan. Konsep dasar risiko itu merupakan kemungkinan terdampak atau kombinasi probabilitas kejadian dan besarnya konsekuensi yang ditimbulkan. Hajat sumber bahaya potensial berbeda dari risk yang merupakan kemungkinan bahaya. Isu masalah yang sudah terjadi, jadi ini masalah-masalah yang sebenarnya yang sudah terjadi, sudah sering, sudah rutin. Masalah-masalah isu seperti ini perlu kita sampaikan, kita perlu bicarakan sehingga nggak menjadi masalah kedepannya. Uncertainty, ketidakpastian yang merupakan dampaknya perlu dipantau dan diantisipasi secara proaktif. Karakteristik resiko sektor farm tergantung pada alam, untuk bersifat hidup, musiman dan sangat bervariasi. Kualitas pasokan dipengaruhi musim, iklim dan kondisi tanaman. Kalau kita mungkin kalau dia lagi musim hujan, biasanya panen meningkat karena program lebih cepat. Sedangkan di musim panas biasanya lebih lama produk. Itu biasa terjadi. Di saat yang bersamaan, resiko perlakuan kita ketika musim panas maupun musim hujan itu akan menjadi berbeda. Karena kalau dia musim hujan, kandungan air pada buah akan meningkat sehingga proses pengolahan kita harus membuat treatment yang berbeda juga. Siklus manajemen risiko, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan. Berikutnya, prinsip ISO 33000. Yang pertama, menciptakan dan melindungi, terintegrasi, berbasis cepat, sistematis dan tepat waktu, berbasis informasi yang terbaik. Berikutnya, dampak risiko terhadap usaha. Yang pertama, finansial, operasional, reputasi, hukum dan sosial. 40% mungkin usaha di sektor ini dilakukan oleh HDP. Aus, dibiarin, kemungkinan melebar, pakai panjang sampai panjang. Berikutnya, resiko teknis, rekayasa dan manajemen. Resiko teknis dan rekayasa, kerusakan mesin, efisiensi energi, instrumentasi sistem pendukung. Risiko rendemen, perbandingan jumlah produksi jadi dengan bahan baku yang digunakan. Kalau dengan penurunan 1% rendemen itu kerugian di sekitar sampai 200 juta per tahun. Dengan kata lain, kerugiannya itu kan berapa juga? 300 dari 30 juta. 30 juta itu kan bukan sedikit. Kalau dipakai operasional itu udah banyak. Ini proses transfer material ini dari berburu ke PKS. Kalau di PKS itu dia yang sobek-sobek lah, sobek-sobek, orang loader, itu loh yang kita perlu, gas loader, macam jenis kita seperti tumpahan dan kebocoran. Kalau ini dari tumpahan dan kebocoran itu di stasiun kita masing-masing. Kalau udah ada tumpahan dan kebocoran itu memang dia dikit-dikit 1 kilo, mantan 1 kilo, jadi mantan 1 kilo kalau dia dikalikan berapa lama kan bisa jadi 100 kilo. Kalikan ini berapa ribu. Kalau kita itu secara material duit. Oke. Variasi settingan mesin. Settingan mesin itu kalau kita perhatikan dampaknya juga kan terasa juga. Makanya kalau hampir jika sebelum penuh kita jalankan dosisnya lebih tinggi dibandingkan saat itu isinya penuh. Matriks penilaian risiko merupakan dampak ringan, dampak sedang, dampak berat. Ya, ini cara pengukurannya sangat tinggi, harus segera ditangani dengan prioritas tertinggi. Ini perlu penanganan berencana dalam waktu dekat. Sedang dikelola secara rutin dalam operasional harian. Rendah, terus dipantau secara berkala. Berikutnya,
3 poin. Yang pertama itu apa yang bisa gagal, identifikasi sama skenario kegagalan yang terjadi pada titik proses tersebut. Bagaimana mendeteksinya? Kita lihat dari indikator, sensor atau inspeksi yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kegagalan awal. Dan ini kontrol yang sudah ada, dokumentasi kementerian yang sudah berjalan dan evaluasi efektivitasnya. Itu siapa pemilik resiko, apakah dia masih murah, apakah dia masih tinggi, maksudnya diberikan setelah kementerian yang masih perlu ini ada kita kerjain, masih perlu nggak perbaikan 9 apalagi kira-kira bisa agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Strategi mitigasi, preventive maintenance, jadwal preventive maintenance aset kritis, teknis inspeksi harian, spare part kritis, kondisi based monitoring K3 yang berikutnya langkah penanganan, mengurangi sumber, mengolah sesuai standar, memanfaatkan kembali, yang keempat itu memanfaatkan secara rutin. Itu perubahan cara pengendalian yang dari bawah itu dia personal protective equipment, administrative control, engineer control, aspek substitution, dan aspek elimination. Maka tidak lanjut, pertama itu buat peta unit, jadwal pemeliharaan, menjadi catatan target, kemudian memperhatikan prosedur, berikutnya itu dievaluasi secara berkala. Jadi dan itu kita akan 30 sampai 40% penurunan kerugian, 10 sampai 20% efisiensi energi, dan mengurangi kecelakaan sampai 45%. Kalau kita jahatkan itu kecelakaan 0 kerja lah, biar datang sana pulang dengan selamat. Oke, Bapak, mungkin Bapak Ibu itu saja untuk siang sore hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semangat pagi! Baik, luar biasa. PKS Pak Jambi, mantap dan bisa. STPN, tunggu 2 Bangkri. Perkenalkan, nama saya M. Kami Nugraha. Saya pembantu operator penyalurkan, yaitu KBPJ. Dari materi menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi toko, saya belajar konsep dasar risiko, strategi mencegah kerugian, pemetaan titik kritis dalam legalosis ketiga, dalam membantu menciptakan dan melindungi nilai organisasi secara berkelanjutan sehingga efisiensi energi, nol kecelakaan dalam kerja, dan profit pada perusahaan dapat tercapai. Sekian dan terima kasih.